Kejadian ini baru saja aku alami 1 bulan yang lalu bersama 4 temanku yang bernama Ayu, Nia, Rama, dan Mujib. Perkenalkan, namaku Cinta Dwi Lestiani, biasa dipanggil Cinta. Awal cerita, kami berlima pulang liburan dari kampung halaman temanku Rama di daerah Magelang. Rencana awal, sepulang dari Magelang, kami mampir ke Candi Gedong Songo, Bandungan. Dalam perjalanan terasa biasa saja dan tidak ada firasat aneh. Bahkan kami menikmati keindahan alam selama perjalanan. Sore hari, tibalah kami di lokasi Candi Gedong Songo. Kami berlima jalan-jalan dan merasakan udara sejuk daerah Bandungan. Ketika hari mulai gelap, kami memutuskan untuk makan malam di warung penyetan di Bergas, Bandungan Bawah. Setelah selesai makan, kami bersantai dan mengobrol hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 8:30 malam. Kami memutuskan segera pulang. Namun dalam perjalanan ke Semarang, Mujib berkata kalau dia sakit perut dan mau ke SPBU untuk buang air besar. Aku dan ketiga teman yang lain menunggu di ujung jalan sembari membahas tugas kuliah. Tiba-tiba Nia berteriak dengan keras. Katanya dia melihat ada truk peti kemas besar melaju kencang dan menabrak pembatas jalan. Padahal aku, Rama, dan Ayu tidak melihat ada kecelakaan truk di sini. Bahkan jalan pun sudah mulai sepi. Hanya mobil dan truk biasa yang lewat. Itu pun tak begitu ramai. Mesti nek diajak dolan, kok ono wae nek mbik kowe, celetuk Ayu kepada Nia. Sedangkan Nia hanya terdiam dengan tangis yang tersendu. Tak berselang lama, Mujib datang dan kami berniat langsung pulang ke Semarang. Akan tetapi lagi-lagi Nia rewel dan tidak mau pulang dengan alasan capek dan mengantuk. Kemudian aku dan Rama mampir ke Indomaret membeli minuman untuk kami berlima. Hanya sekedar bisa menghilangkan rasa ngantuk. Tetapi Nia tetap bersikukuh tidak mau pulang dengan nada agak marah. Dan terpaksa Rama dan Mujib mencari penginapan terdekat melalui aplikasi Google. Tidak memakan waktu lama, mereka berdua menemukan penginapan murah dan jaraknya tidak begitu jauh dari Indomaret tempat kami beristirahat. Dengan senangnya, Nia segera mengajak ke penginapan itu. "Ayo cepet, wis kesel aku iki," ucapnya setengah memaksa. "Nek urusan turu wae langsung cepet," jawabku. Kami pun segera menuju penginapan. Dan kebetulan saya tidak asing dengan jalan menuju lokasi penginapan itu. Karena dulu
aku pernah diajak dosen untuk survei di wilayah tersebut. Tepatnya berada di Banyumanik. Pukul 10 malam kami tiba di sana. Ketika turun dari motor, aku sudah merasakan aura aneh dan takut. Karena suasananya sepi, sunyi, dan penerangan pun terlihat redup. Lalu kami memesan 3 kamar untuk menginap, karena Nia pengen sekamar dengan Ayu, dan Mujib ingin kamar sendiri. Dengan terpaksa, aku harus sekamar dengan Rama. Malam mulai larut. Aku serta teman-teman sudah berada di kamar masing-masing. Dan kejadian aneh pun mulai terasa. Ketika aku dan Rama berada di kamar, Rama pun berkata ingin mandi dulu sebelum tidur. Tak lama setelah Rama memasuki kamar mandi, Rama berteriak karena katanya lampu kamar mandi tiba-tiba mati. Ono wong adus kok malah dipateni, ucapnya dengan nada sedikit marah dan kesal. Rama mengira akulah yang mematikan lampu kamar mandi. Padahal aku waktu itu sedang menonton YouTube dan menikmati cemilan yang aku beli ketika di Indomaret tadi. Tak lama Rama keluar dari kamar mandi dengan raut wajah seakan melihat sesuatu. Dan tanpa basa-basi, Rama menceritakan ketika dia mandi. Di pojok kamar mandi terlihat ada sosok wanita, dan lirih terdengar suara wanita itu berucap, "Sugeng dalu cah bagus." Dengan wajah panik dan ketakutan, Rama dengan suara pelan menceritakan kejadian yang dialaminya. Setelah beberapa menit, aku memberanikan diri menceritakan yang aku alami di awal ketika sampai di penginapan ini. Dari mulai ada aura aneh, serta suasana ketika memasuki tangga ke lantai 2. Karena kebetulan kamarku berada di lantai 2 dekat tangga, dan hanya ada 2 ruangan, yaitu kamarku yang berjejer dengan gudang. Di pertengahan aku bercerita, Rama pun duduk di ranjang. Rama pun terkaget dengan adanya noda bintik-bintik hitam yang dalam bahasa Jawa disebut dengan tayum di spray ranjang. Padahal ketika kami memasuki kamar, kami belum menaruh apapun di ranjang. Segera Rama mengambil handuk yang dibasahi, kemudian dibasuh ke spray. Siapa tahu bisa menghilangkan noda hitam itu. Namun noda itu tak kunjung hilang. Dalam suasana mencekam, kami mencoba menghilangkan pikiran aneh dan rasa takut. Tiba-tiba ada suara ketukan di pintu kamar. Kami berdua terkaget. Semakin lama suara ketukan itu semakin keras. Rama memberanikan diri untuk membuka pintu. Setelah pintu kamar terbuka, ternyata yang mengetuk pintu adalah Mujib. Kami merasa lega.
karena mengetahui itu adalah teman kami. "Kowe iki ngopo? Wong loro kok kaya panik. Mesti kowe iki bar lapo-lapo," ucap Mujib dengan mengernyitkan raut muka. Kami hanya terdiam. "Kowe iki tengah wengi jam 12 ape lapo?" tanyaku pada Mujib. "Aku nyileh charger HP," jawabnya singkat. Setelah mendapatkan charger, Mujib pun langsung keluar dan kembali ke kamarnya. Kemudian Rama menutup pintu dan kami pun memutuskan untuk tidur. Karena kamar kami cuma ada satu ranjang. Rama tidur di bawah beralas selimut, sedangkan aku tidur di atas ranjang. Pukul 1:30 tiba-tiba aku terbangun karena merasa haus. Ketika aku ingin mengambil air mineral di meja, alangkah kagetnya aku melihat ada bercak darah tercecer di lantai menuju arah kamar mandi. Sontak saya langsung membangunkan Rama. Tanpa basa-basi dan di tengah rasa takut, Rama langsung mengambil handuk yang dicelupkan air. Dengan cepat, Rama membersihkan bercak darah tersebut. Aku pun mencoba menelpon lobi dan teman-temanku yang lain. Namun, tidak satu pun yang diangkat. Mungkin mereka sudah pada tidur. Aku dan Rama sejenak duduk di ranjang dan panik sambil terhiran. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak menunggu lama, kami segera mengambil air wudhu dan sholat tahajud. Karena dari kejadian tadi, kami berdua tidak bisa tidur. Setelah selesai sholat, untuk mengusir rasa takut, Rama bermain game di HP-nya. Tiba-tiba Rama menegurku. Ojo nyanyi tengah wengi iki. Apa maneh nyanyi lagu Jawa?" ucapnya. Karena yang Rama tahu aku sangat suka lagu Jawa. Dengan mengernyitkan dahi, aku merasa bingung apa yang dimaksud Rama. Padahal dari tadi aku hanya diam dan membaca novel di Wattpad. Namun, ketika kami berdua terdiam di tengah suasana yang sunyi, lirih terdengar ada suara seorang wanita yang bernyanyi. Dan memang benar, suara itu menyanyikan lagu Jawa atau yang disebut dengan langgam atau gending. Kami berdua semakin ketakutan dan sebisa mungkin kami pejamkan mata agar bisa tidur. Suara alarm HP berbunyi menunjukkan pukul 5 pagi. Aku dan Rama bangun dan langsung berkemas. Kemudian langsung turun ke bawah untuk check out dari penginapan tersebut. Karena kami sudah merasa tidak nyaman lagi berada di sana. Setelah kami keluar, kami sejenak membeli minuman ke minimarket yang berada tepat di samping penginapan itu, sembari menunggu teman yang lain. Tak berselang lama, Ayu, Nia, dan Mujib datang. Kami pun memutuskan untuk pulang ke Semarang.
Sebelum meninggalkan penginapan itu, Ayu dan Nia bertanya padaku, "Kowe kenapa, Lur? Wajahmu kok pucat men?" Aku hanya terdiam dengan rasa trauma dan panik. Pukul 6:30 pagi, kami pun melanjutkan untuk pulang ke Semarang di rumah kos masing-masing. Sekian kisah pengalaman mistis yang aku alami. Terima kasih sudah mengikuti kisah misteri di channel Pena Hitam Cermis. Dan sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya.